Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Kesehatan Mental dan Perilaku Kerja kelas B, yang beranggotakan Namira Mutifatina, Hairunisa Azli, dan Muhammad Agung Ashar. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai gambaran perilaku mengganggu di tempat kerja pada karyawan di perusahaan Tokopedia. Baiklah, pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian perilaku mengganggu di tempat kerja. Perilaku mengganggu di tempat kerja merupakan permasalahan yang serius dan harus segera dituntaskan oleh perusahaan atau lembaga yang mengalami hal itu. Menurut Villafranca dan kawan-kawan tahun 2018, perilaku mengganggu di tempat kerja adalah setiap perilaku yang tidak pantas yang terjadi di tempat kerja, yang interpersonal, yaitu diarahkan ke orang lain atau terjadi di hadapan orang lain, menghasilkan ancaman bagi korban atau saksi dan melanggar standar perilaku hormat orang yang wajar. Adapun bentuk-bentuk perilaku mengganggu bisa berupa kekerasan, kemarahan, kurangnya keterampilan sosial, perilaku pasif-agresif dan kedukaan. Menurut Enchwon tahun 2018, akibat dari perilaku mengganggu di tempat kerja antara lain, pertama, berkurangnya kinerja karyawan atau client care. Kedua, mengganggu dinamika teamwork. Ketiga, mengganggu kesejahteraan dan kesehatan mental karyawan. Keempat, menurunnya kepuasan kerja hingga menimbulkan burnout. Kelima, efek negatif pada kesehatan perusahaan. Dan yang terakhir, menurunnya produktivitas kerja. Selanjutnya, kelompok akan membahas mengenai perilaku mengganggu yang terjadi di perusahaan Tokopedia. Kelompok telah mewawancarai karyawan yang bekerja di perusahaan Tokopedia. Berdasarkan dari wawancara tersebut, kelompok menemukan adanya perilaku mengganggu yang terjadi di perusahaan Tokopedia, yaitu kurangnya keterampilan sosial. Hal ini dikarenakan banyak dari mereka merupakan fresh graduate dan belum ada pengalaman kerja sebelumnya, sehingga kurang pengalaman terkait keterampilan sosial. Menurut Michelson dan kawan-kawan tahun 2013, social skill atau yang selanjutnya diterjemahkan dengan keterampilan sosial, adalah kemampuan untuk melakukan interaksi sosial, baik secara verbal maupun non-verbal, dan pola pikir yang positif. Menurut Salkin tahun 2006, keterampilan sosial adalah salah satu aspek dari kecerdasan emosi yang dibutuhkan untuk berinteraksi sosial, dalam rangka mengadopsi nilai moral dari budaya dan masyarakat, termasuk di dalamnya, mengasah interaksi dengan orang yang lebih tua, lebih muda, dan teman sebaya. Diskusi tentang bagaimana memulai percakapan, memberikan pujian dengan ikhlas, menjadi pendengar yang baik, berbagi informasi pribadi sewajarnya, dan menjadi percaya diri merupakan beberapa upaya untuk meningkatkan keterampilan sosial. Baiklah, selanjutnya kelompok akan membahas mengenai intervensi yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku mengganggu yang terjadi di perusahaan Tokopedia. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu ada 3 upaya. Yang pertama yaitu, tetapkan standar perilaku. Maksudnya seperti menetapkan SOP atau Standard Operating Procedure. Serta di dalam kontrak kerja dan anggaran rumah tangga harus menjelaskan bahwa standar perilaku, yaitu memiliki keterampilan sosial, wajib bagi seluruh karyawan. Dan misalnya, diberlakukan pula sanksi jika karyawan melanggar SOP. Contoh sanksinya, misal karyawan wajib mengikuti workshop atau pelatihan terkait meningkatkan keterampilan sosial. Kemudian bantu karyawan untuk memenuhi standar organisasi tersebut. Contohnya seperti melakukan training atau workshop terkait meningkatkan keterampilan sosial, meningkatkan hubungan antar karyawan, hingga menyediakan mentor untuk membimbing karyawan baru. Adapun upaya lain yaitu dengan mencegah perekrutan karyawan yang cenderung bertindak mengganggu. Maksudnya yaitu menyaring calon karyawan yang memungkinkan berperilaku mengganggu di kemudian hari, yaitu kurangnya keterampilan sosial.
misalnya dengan melakukan tes kepribadian saat perekrutan karyawan, maupun mensyaratkan sertifikat atau bukti lain terkait keahlian dalam keterampilan sosial. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga pemaparan dari kami dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.